Seandainya dia ingat ya, seandainya Hasan, abang saya ingat itu, maksudnya ingat pesan-pesan orang tua dan kakeknya, menolong orang yang membutuhkan itu saat-saat seperti ini, itu lebih baik pahalanya daripada iktikaf sebulan di Masjid Madinah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'ul khalaqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita semua mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat yang tentu tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tidak bisa kita ingat satu persatu. Tapi terutama nikmat yang kita rasakan sekarang ini, saya kira adalah nikmat kesehatan lahir dan batin, kesempatan terutama. Pagi ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Yaitu adalah nikmat yang paling terasa ya, karena kesempatan melanjutkan kehidupan sehari-hari betul-betul kita rasakan sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sudah memasuki hari ke-16 bulan Rajab kalau saya nggak salah ya. Iya, 16 Rajab ya. Karena Ayyamul Bid itu kan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Iya, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti kita sekarang sudah masuk 16 Rajab. Yaitu satu kesyukuran luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan. Belum Ramadannya, Rajabnya aja udah kita sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk merasakan hari-hari bulan Rajab yang penuh berkah. Bulan Rajab, bulan Sya'ban ini penuh berkah dan kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap terjemahan kitab Madarijus Salikin dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita memasuki pasal yang ke-27 yang judulnya adalah Itsar. Itsar ini ya tentu bahasa Arab. Kalau pelakunya namanya ya mutsir. Mutsir kalau laki-laki, kalau perempuan mutsirah. Jadi seperti yang kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, buku ini tuh mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menjalani pendakian, karena jalan menuju Allah itu mendaki. Seperti kalau kita mendaki gunung, ya semakin mendekati puncak ya semakin berat. Ya, awal-awal ya lebih mudah kan, kalau kita daki gunung itu lebih tenaga masih banyak. Ketinggian dari permukaan laut itu masih rendah, tambah naik tambah berat. Nah, mendaki menuju Allah Subhanahu wa taala tentu lebih berat lagi. Jadi semakin pasal ke belakangnya semakin berat. Tapi kalau kita tidak mendaki ya tidak akan sampai. Itulah sebabnya Al-Qur'an mengatakan la tarkabunna tabaqin an tabaq. Kalian harus melewati tangga demi tangga untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan buku ini bagusnya karena dia menjelaskan tangga-tangga yang harus kita lalui itu. Jadi Bapak Ibu kalau
tidak usah pelajaran yang kita ingat, judulnya saja kita ingat, itu bisa membantu kita berjalan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itsar, itsar. Kita bisa mengevaluasi diri ini. Itsar saya sampai di sini. Itsar saya apa yang harus dibenahi. Jadi judulnya saja kita ingat, ini bisa membantu kita dalam melakukan perjalanan. Itulah sebabnya dalam banyak kesempatan tuh kalau kita berselawat kepada Nabi, kita juga doakan para ulama-ulama seperti ini yang telah menulis buku. Karena dengan buku-buku mereka, kitab-kitab mereka itu membantu kita memahami ajaran Islam yang demikian luas. Ya, tapi mereka membuat buku yang memudahkan kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang demikian luas. Jadi kalau diartikan itu, itsar itu artinya kita dahulukan kepentingan orang dari kepentingan kita. Misalnya kita lagi mau minum, ada orang lebih butuh minum dari kita, ya udah kita kasih mereka minum. Itu namanya itsar. Sekarang di mana-mana kita kan sekarang pakai data ya, komunikasi pakai data. Ya, mungkin suatu saat ada orang di samping kita butuh data, datanya habis. Nah, itu bisa sarana untuk itsar. Sekarang kan semua transaksi pakai online. Kadang orang butuh transaksi mendadak, nggak ada datanya. Ya. Jadi jangan segan-segan bertanya. Mungkin butuh data, Pak. Ibu butuh data, ya kita share data. Nanti kita lihat dalam buku ini banyak hal yang kita bisa jadikan sarana untuk mengamalkan itsar. Ini melatih jiwa, memiliki jiwa itsar, namanya itsar. Ibnu Qayyim pertama-tama dalam pasal ini mengutip ayat 9 dari surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Wa yu'thiruna itu dari kata itsar. Ya, asara. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan mereka dari diri-diri mereka. Nah, itu kalau Al-Quran itu kan kata ganti atau domir itu harus kita baca tafsir. Siapa mereka? Siapa mereka? Ini ada dua mereka ini. Wa yu'thiruna, dan mereka mendahulukan. Nah, itu ada domir yang tidak kelihatan, mendahulukan mereka ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Ya, kalau tidak, kita tidak baca tafsir, tentu kita tidak mengerti apa maksudnya ini. Sebenarnya ini potongan ayat ya. Ayat sebelumnya dijelaskan siapa mereka itu, yakni orang-orang yang tinggal di Madinah lebih dahulu, yakni biasa disebut dengan kaum Ansor. Jadi mereka yang pertama ini adalah kaum Ansar. Mendahulukan mereka yakni orang-orang yang datang dari Mekah, yang disebut dengan muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Ala anfusihim, di atas diri-diri mereka. Jadi orang Ansar mendahulukan orang muhajirin dibanding diri-diri mereka sendiri. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama bahwa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu membawa para sahabat, keluarga, tidak membawa properti. Ya kan, properti nggak bisa dibawa kan. Mereka benar-benar berhijrah dari Mekah ke Madinah itu hanya mau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di Mekah tidak bisa, tidak kondusif. Sudah sampai satu titik ekstrim di mana Nabi tidak bisa lagi berbuat apa-apa di Mekah, tidak efektif lagi, sehingga turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintahkan Nabi pergi ke Madinah. Dan para sahabat yang rela berhijrah itu tidak ada yang membawa properti. Tinggalkan rumah mereka, tinggalkan binatang ternak mereka, tinggalkan kebun mereka, sampai di Madinah nggak ada apa-apa. Nah, orang Madinah inilah yang disebut orang Ansor. Disebut mereka orang Ansar karena mereka menjadi penolong daripada orang-orang Madinah ini, mempersilahkan orang-orang Madinah ini, orang hijrah ini, orang muhajir ini tinggal di rumah-rumah mereka. Dan kalau kita baca dalam riwayat itu, tuan rumah wajib melayani tamu hanya dalam
3 hari ini tidak jelas berapa hari ini. Mau berapa hari orang muhajirin di Madinah tidak ada waktunya. Iya, Nabi tidak pernah kasih tahu bahwa kalian jamu mereka selama sekian hari, enggak. Mereka dipersaudarakan tanpa ada batas waktu. Berarti mereka orang-orang Ansar ini betul-betul mendahulukan orang Madinah dibanding diri-diri mereka sendiri. Bayangkan Bapak Ibu kita misalnya rumahnya kecil, kamar 2, harus menampung 2 keluarga yang tidak jelas berapa lama Nabi memerintahkannya, kita tidak jelas berapa lama. Itu dibutuhkan itsar di situ, dibutuhkan jiwa itsar namanya, yakni jiwa mendahulukan orang lain. Nanti kita bisa lihat bahwa ternyata itsar ini jalan efektif untuk meluncur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, salat tentu mendekatkan diri kepada Allah, puasa mendekatkan diri kepada Allah. Semua ibadah mahdhah, ibadah vertikal kita itu pasti mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itsar ini kan bukan ibadah mahdhah, dia ibadah sosial ya. Ya, dia kekuatan jiwa untuk berbagi, mendahulukan, tapi itu sangat efektif mendekatkan diri orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ingat ceritanya itu pernah bulan Ramadan di Madinah, itu lagi musim itikaf. Ini ada orang butuh sekali tuh. Kebetulan ini Hasan dan Husain sudah dewasa, jadi rujukan masyarakat pada waktu itu, sudah mulai beranjak remaja begitu, dewasa. Ada orang yang pergi ke Hasan itu minta bantuan karena orang ini butuh sekali. Saya baca dalam kitab namanya Qisasul Abrar. Kata Hasan, saya lagi itikaf, mungkin setelah saya itikaf baru kita bicarakan. Terus dia pergi ke adiknya Husain, dia ceritakan kepentingannya. Kata Husain, sudah ke kakak saya, ke abang saya, ke Hasan. Sudah, tapi katanya lagi itikaf. Wahai cucu Rasulullah, saya butuh sekali. Kata Husain, seandainya dia ingat ya, seandainya Hasan, abang saya ingat itu, maksudnya ingat pesan-pesan orang tua dan kakeknya, menolong orang yang membutuhkan itu saat-saat seperti ini, itu lebih baik pahalanya daripada iktikaf sebulan di Masjid Madinah ini. Coba bayangkan. Jadi mendahulukan kepentingan orang ketika sangat membutuhkan, itu pahalanya, pahala itu maksudnya balasannya, dan tentu itu pengaruhnya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih efektif daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi, kata Husain pada saat itu. Jadi yang menggambarkan bahwa ibadah sosial itu juga punya peran yang sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kan kita ini diberikan Allah beda-beda Bapak Ibu kemampuan. Ada orang itu ibadah mahdhahnya kuat sekali. Ada orang mungkin ibadah mahdhahnya tidak terlalu kuat tapi punya sifat dermawan. Nah, itu juga mendekatkan dirinya kepada Allah sangat efektif. Kalau kita baca buku ini, pasal ini maksudnya. Walau kana bihim khasasa, meskipun mereka sendiri orang Ansar ini dalam keadaan susah. Jadi bukan berarti orang muhajirin datang ini butuh pertolongan lalu ini menolong, mendahulukan karena mereka ini lowong. Enggak, mereka juga dalam keadaan khasasa. Khasasa itu susah. Ya, susah, kesulitan juga mereka ya. Mungkin kamarnya cuma 2, keluarganya juga banyak, dan keluarga banyak, rumah kecil itu persoalan. Saya sekarang lagi meneliti salah satu penyebab depresi remaja Indonesia, itu salah satu faktor yang paling banyak menyebabnya itu adalah jumlah keluarga besar di masa kecil, Pak. Iya. Saya meneliti sekitar 78 faktor dan saya ambil 10 faktor paling besar penyebab depresi remaja. Itu salah satunya yang paling besar bobotnya itu mereka hidup di dalam keluarga yang besar sementara rumahnya kecil. Susah itu. Karena kan semua masalah dia dengar itu. Di situ dia berantem lah adiknya, inilah ibunya berantem, bapaknya juga kedengeran.
Padahal sunnahnya tidak boleh itu kedengaran berantem, ribut suami istri, tidak boleh kedengaran anak. Ya, begitu juga berhubungan tidak boleh kedengaran dan seterusnya. Tapi anak-anak yang lahir dan besar di rumah kecil dalam jumlah yang besar ini, itu semua persoalan itu masuk ke telinga mereka. Itu penyebab depresi yang sangat besar ya untuk kasus Indonesia. Wa may yuqashuha nafsih faulaika humul muflihun. Nah, ini ayat ini bagus sekali. Jadi orang-orang Ansor yang bisa berbuat itsar ini adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diangkat kekikiran yang ada dalam dirinya. Kemarin juga ada yang nanya saya, sebenarnya apa sih penyebab orang kikir itu? Apakah itu genetik atau lingkungan atau ada apa? Saya lagi cari-cari itu, apakah ada disertasi yang meneliti tentang penyebab kikir. Saya sendiri juga tertarik meneliti tapi tidak ada waktu ya. Tapi banyak pertanyaan begitu, Pak, apa yang menyebabkan sebenarnya orang itu pelit? Apakah karena gen, ataukah lingkungan, ataukah misalnya makanan, ataukah misalnya pendidikan, atau apa gitu? Itu banyak ya, secara teori banyak, tapi itu harus diteliti. Apakah pelit ini penyakit tidak menular atau penyakit menular? Penting juga diteliti itu. Ya. Yang jelas orang pelit kalau berdekatan sesama orang pelit tidak betah. Tidak betah. Jadi ini ada orang pelit, datang lagi orang pelit. Yang ini marah ini, pergi dia. Karena biasanya orang pelit, orang kikir itu memanfaatkan orang dermawan. Jadi kalau dia berdekatan orang dermawan, senang dia. Tapi kalau yang datang orang pelit juga, wah ini sesama pelit, mengurangi ini pendapatan kalau sesama orang pelit. Jadi muncul pertanyaan ini penyebabnya. Nah, kalau ayat ini jelas mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan orang bisa itsar, yakni karena sifat pelitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelitnya itu diangkat oleh Allah. Wa man yuqashuha nafsih, siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat pelit, faulaika humul muflihun, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang, yang hebat. Kalau Allah angkat itu, jadi nggak apa-apa kita berdoa kepada Allah itu setiap hari, Bapak Ibu. Ya Allah, angkatlah sifat kikir, sifat pelit yang ada dalam diri saya. Karena Allah berkuasa mengangkat itu. Jadi itsar itu tadi kebalikan dari kikir, kata Ibnu Qayyim ya. Dia kebalikan dari kikir. Orang yang mengutamakan orang lain berarti dia mengabaikan sebenarnya apa yang dia perlukan. Ini orang Ansor ini dia butuh itu kamar, tapi ada orang Muhajirin, ya persilakan tidur di kamarnya itu. Ya mungkin dia gabung di satu kamar atau dia ke kamar tengah tidur si tuan rumah ini, orang Muhajir. Jadi orang yang mu'sir itu atau orang yang memiliki itsar itu pasti pernah mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dia pasti seperti itu. Sedangkan orang kikir adalah kebalikannya, yang dia selalu inginkan yang enggak ada di tangannya. Yang ada di tangan orang lain. Maka orang kikir itu yang paling mungkin punya rasa apa, kalau kata orang Betawi sirik ya. Orang Betawi, yang dimaksud orang Betawi sirik itu adalah menginginkan apa yang orang lain punya, atau tidak bergembira kalau ada orang lain punya. Sirik agak berbeda dalam bahasa Arab ya. Kalau sirik kan bukan begitu maksudnya ya. Kalau di sini di Jabodetabek, sirik itu masuknya rada-rada dekat dengan pelit itu, rada-rada dekat. Dan dia tidak mau mengeluarkan kalau ada dalam dirinya. Itu yang dalam bahasa Arab disebut dengan bakhil. Jadi bakhil itu sebenarnya konsekuensi logis dari sifat kikir, sukha. Jadi kalau sukha ini ada dalam diri, otomatis orang itu bakhil. Sukha itu adalah sifat, karakter, penyakit. Bakhil itu tindakannya, tindakannya nggak mau keluar gitu apa yang dia punya.
Jadi bakhil merupakan hasil dari kikir. Maka yang kita minta kepada Allah dihilangkan jangan bakhilnya, tapi kikirnya, syuhanya itu. Ya Allah, angkatlah penyakit kikir, pelit yang ada di diri saya, supaya saya tidak bakhil. Nah, bakhil ini yaitulah orang yang nggak mau keluar, nggak mau mengeluarkan apa yang dia punya. Maka Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, Ibnu Qayyim tidak menyebutkan ya, diriwayatkan oleh siapa hadis ini. Jauhilah oleh kalian kikir, karena kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi menurut Nabi, sejak Nabi Adam zaman-zaman dulu udah banyak orang binasa gara-gara ya kikir. Tapi itu tadi pertanyaannya, kenapa orang kikir itu rata-rata lahir dari orang kikir? Nah, itu pertanyaan yang saya belum bisa jawab itu. Apakah benar genetika ini kikir atau tidak? Baik, kadang orang di kampung itu mau menerima lamaran laki-laki, dia tanya-tanya dulu orang tuanya pelit apa enggak gitu. Nah, soalnya kalau di kampung itu orang percaya Pak bahwa kikir itu menurun, pelit itu menurun. Ya. Tapi kalau kita percaya pelit itu sepenuhnya turunan dari orang tua, artinya orang itu tidak ada tidak ada optimisme bahwa orang pelit pun bisa diobati oleh agama. Kalau kita kan orang Islam, orang pelit pun tetap bisa berubah, semua bisa berubah dengan agama ini. Itulah sebabnya Nabi itu dikatakan mengeluarkan orang dari gelap gulita menuju terang benderang. Iya. Yukhrijunakum minaz zulumati ilan nur. Agama itu mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang benderang. Jadi di dalam Islam tidak ada penyakit hati yang tidak bisa diobati. Ya. Ilmu akhlak seperti ini adalah salah satu obat yang paling mujarab untuk mengeluarkan orang dari gelap gulita seperti itu. Ya, kita mungkin dunia ilmu pengetahuan sekarang belum bisa menjawab apa penyebab paling besarnya itu pelit, tapi menurut Islam semua bisa diobati. Kalau kita punya pelit, kita bisa minta kepada Allah mengeluarkan tadi sifat pelit, dan kita bisa berusaha menjadi orang yang mutsir. Ini memiliki orang sifat-sifat itsar atau kedermawanan tadi itu. Ia menyuruh mereka kepada kebahilan hingga mereka pun bahil, dan menyuruh mereka kepada pemutusan hubungan persaudaraan hingga mereka pun terputus persaudaraan. Saya kira betul ya kata Nabi itu bahwa umat-umat sebelum dahulu itu bahil itu menjadi tren kelompok. Jadi orang-orang yang tidak benar di zaman dahulu itu mengatakan kita harus pelit, kita harus pelit. Seperti kalau Israel sekarang kita lihat ya, benar-benar pelit. Itu pengadilan di Den Haag ya, pengadilan pengadilan di Den Haag yang dipakai oleh Afrika Selatan untuk menyeret ini Israel. Kan keputusannya abu-abu. Iya, kan itu kan dia anti genosida ya. Keputusan kemarin di Den Haag itu mengatakan Israel sebaiknya mengurangi aktivitas genosida di Gaza, tapi tidak memberikan hukuman apa-apa kepada Israel, jadi abu-abu. Tapi apa kata Netanyahu? Kata Netanyahu itu pengadilan tidak benar, tidak usah didengar. Nah coba, udah dia diuntungkan, dia masih saking pelitnya ini orang ini, saking pelit. Karena dia tidak mau dibawa ke pengadilan itu. Jadi dia marah sekali dengan Afrika Selatan itu. Iya. Dan saya ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Quraisy tidak ada lagi yang bisa menolong itu, maka yang menolong Nabi adalah hijrah kemana Nabi sebelum pindah ke Madinah? Ke sebuah negara Afrika yang isinya orang-orang Nasrani. Negara itu disebut dengan Habasyah. Iya. Saya ingat sekarang ini yang menyeret Israel ke pengadilan Den Haag itu adalah Afrika Selatan ya. Ketika negara-negara Arab tidak ada yang mau membantu ya. Kenapa? Ya karena negara-negara Arab terikat dengan perjanjian dagang dengan Israel, perjanjian dagang.
Minyaknya Israel itu kebutuhan energinya kan disuplai oleh negara-negara Islam. Sepertiga minyak Israel itu dari negara Islam. Dan negara Islam itu tidak mau memutuskan, ya hilang pendapatan. Fulus. Jadi tapi Allah mengutus Afrika Selatan untuk menolong, dan negara-negara lain. Amerika Latin sekarang semua menolong Israel. Negara Latin kan bukan negara Islam. Mereka punya itsar. Nah, itsar ini kata Ibnu Qayyim itu udah tingkat kedermawanan paling tinggi, Bapak Ibu. Jadi itsar paling rendah itu yang sakha namanya. Sakha itu adalah kalau kita memberi, kalau kita mengutamakan orang, maka kita tidak merasa terkurangi dari yang kita kasih. Iya. Misalnya saya memberi air ini kepada orang lebih membutuhkan, padahal saya juga haus, tapi saya lihat ada orang lebih haus. Maka setelah saya beri air dia, saya tidak pernah merasa terkurangi, ada sesuatu yang terkurangi. Itu namanya sakha. Itu tingkat kedermawanan yang paling rendah. Ya, kalau orang sudah bisa seperti itu, ini kan kita bahas hati, Pak, jiwa. Jadi kalau jiwa kita sudah merasa tidak terkurangi dengan apa yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, maka itu sudah sebut saha. Itu sudah bagian paling rendah dari itsar itu, kedermawanan. Nah, tingkat yang kedua namanya jud. Makanya orang-orang yang memiliki sifat jud itu disebut al-jawad, al-jawad. Ya, jud itu murah hati ya. Jadi dia memberikan lebih banyak dari miliknya dan menyisakan sedikit untuknya. Atau mungkin kalau bukan lebih banyak lebih baik. Kalau kebiasaan kita kan tentu memberikan yang lebih buruk ya, yang kita punya. Misalnya kita dapat hadiah batik, saya sering dapat hadiah batik. Nah, biasanya batik yang saya kasih ke orang itu yang tidak terlalu saya suka, Pak. Kalau orang seperti ini yang dia ini lebih bagus ini ya, dia kasih ke orang yang membutuhkan tentunya. Kadang ibu-ibu lebih parah lagi, itu bajunya udah nggak dipakai, masih penuh itu lemari. Dikasih nasihat sama suaminya, ibu kasih aja ke saudara di kampung, ke apa, ini kan udah nggak dipakai. Enggak Pak, ini tahun depan modelnya balik lagi ke sini gitu. Jadi ada aja alasan itu kalau untuk menghilangkan sifat jud itu. Jud itu satu sifat di mana kita malah rela memberikan yang lebih baik kepada orang lain dan memberikan yang kualitasnya lebih buruk sedikit daripada yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Itu namanya jud. Nah, itu udah tingkat pertengahan, itu udah mulai hebat nih orang kalau sudah punya sifat jud. Ya mungkin kalau saya ini masih sakha. Ya alhamdulillah sering memberi tapi baru di sakha ini. Mungkin kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu sudah sampai di jud, nah itu udah selalu mengutamakan lebih baik kepada orang. Mungkin kalau kepada anak istri kita udah rata-rata begitu tuh. Ya, kalau kita kasih anak istri pasti lebih baik dari kita. Tapi kalau sudah di lingkungan luar keluarga, pasti kita udah mikir-mikir itu. Tapi orang Ansar tidak seperti itu. Ya, orang Ansar tidak seperti itu. Nah, kalau sudah itsar, ini udah tingkat paling tinggi kata Ibnu Qayyim, yakni memberikan semua miliknya kepada orang lain sekalipun dia susah gitu ya. Sekalipun dia memberikan. Nah, itu itsar. Ya. Apakah ada orang seperti ini? Ada, Pak. Ya, Nabi itu ya seperti itu. Semua Nabi itsar. Mereka semua Nabi itu mutsir. Apa sih yang dimiliki oleh para Nabi itu? Enggak ada yang mereka miliki. Semua yang mereka miliki dia kasih kepada umat. Iya. Maka pantas kita sebut sebagai Nabi, pantas kita berselawat kepada mereka setiap saat. Orang mereka tidak ada yang dia punya, semua diberikan kepada kita. Ya, sebenarnya apa yang disebut dengan priai, bangsawan itu adalah orang-orang yang dulu seperti itu. Ya. Maka pantaslah orang datang kepadanya menyembah.
merendahkan diri, megang lutut, megang tangan, siku, karena mereka ini adalah orang yang tidak punya lagi sesuatu kecuali dia berikan kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan priai. Itulah yang dimaksud dengan darah biru sebenarnya, bangsawan. Tapi pelan-pelan mengalami degradasi di dalam masyarakat. Yang dimaksud darah biru itu ya gen, bukan lagi sifat. Ya, dia semata-mata sebagai terah darah saja, bukan lagi terah sifat. Nah, kalau para nabi dan rasul ya mereka lah ini para mu'sirin, keluarganya yang perempuan mu'sirat. Ya, mereka semua seperti itu. Nah, kita berada di bawah itu pelan-pelan mendaki, Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia. Nah, Bapak sekalian, Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa kedermawanan itu tidak harus uang, harta. Itsar itu tidak harus dibuktikan dengan memberi materi seperti air minum, kamar, rumah. Tidak. Banyak channel, banyak jalan menuju Roma, banyak sarana itsar menuju surga. Seperti misalnya kedermawanan dengan jiwa. Ya, seperti sekarang relawan di Gaza. Itu kan benar-benar yang dia persembahkan adalah jiwa, Pak. Para relawan, para dokter, para bidan, para psikolog, para jurnalis yang ada sekarang di Gaza itu kan setiap hari bisa syahid, bisa mati, tapi mereka persembahkan jiwanya untuk orang-orang Gaza itu. Ya. Itu kedermawanan dengan jiwa. Saudara kita sekarang di Yaman, itu mereka sekarang ditanya, bagaimana keadaan kalian sekarang setelah dibom oleh Inggris dan Amerika? Kan setiap malam sekarang dibom itu Yaman, kota-kotanya dibom. Gara-gara orang Yaman ini nangkepin kalau ada kapal mau ke Israel lewat Babul Mandab itu, Laut Merah itu kan. Laut Merah itu kan pas sampingnya Yaman menyempit, Pak, hanya sekitar 20 mil. Jadi gampang dia cegat itu kalau ada kapal Israel yang lewat itu. Ya, kemarin udah ada dia tembak tuh, terbakar kapal Inggris. Nah, akibat daripada itu Amerika Inggris bom mereka itu di berbagai kota di Yaman. Nah, orang-orang nanya bagaimana keadaan orang Yaman sekarang? Apa kata mereka? Jangan tanya keadaan kami, tanya saja bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Gaza. Tanya. Mereka mengutamakan saudara kita di Gaza, itu namanya kedermawanan, itsar karena jiwa. Tapi kalian bisa terbunuh, kata mereka, meskipun badan kami hancur jadi partikel terbang ke udara, yang penting saudara-saudara kita di Gaza bisa sedikit istirahat. Karena mereka target kalau tentara IDF itu tidak meninggalkan Gaza, kami juga tidak berhenti mencegat kapal-kapal yang akan membantu Israel. Nah, itu namanya kedermawanan dengan jiwa. Bisa juga dengan kekuasaan. Kan ada orang sampai hilang, Pak, kekuasaannya gara-gara bantu orang kan? Ada mungkin dianggap apalah, ekstrim lah dia, dipecat, tapi kan dia untuk bantu orang yang membutuhkan. Ada orang kekuasaannya sampai hilang, diturunkan. Kesenangan pasti, Pak. Kalau kita seperti Nabi itu kesenangannya di mata kesenangan orang sekarang nggak ada kesenangan Nabi. Apa kesenangan Nabi? Sampai Nabi bilang, kesenangan saya cuma 3, yakni kalau lagi sholat, ketemu istri, sama kalau pakai wewangian. Nggak ada lagi kesenangan Nabi. Nggak ada kayak kita, kesenangan kita kan banyak jenisnya, Pak. Ya kuliner lah, ya main badminton lah, kita banyak kesenangan. Pergi renang lah, kita masih nonton bioskop. Nabi nggak ada. Jadi ada orang bilang Nabi itu kesenangannya cuma 3 tadi yang dia sebut. Bukan cuma 3, Nabi tidak ada lagi kesenangannya, sehingga dia sebut cuma itu kesenangannya. Karena semua kesenangannya dia korbankan untuk umatnya. Bukan berarti Nabi tidak senang pergi olahraga, bukan Nabi tidak senang misalnya pergi makan-makan. Ya tentu sebagai manusia senang, tapi dia korbankan semua itu untuk waktunya dihabiskan untuk kesenangan umat yang lain.
Jadi salah orang kalau kita misalnya suka wanita, ini kesenangan Nabi. Ya, enggak, itu salah kaprah itu, bukan seperti itu. Maksudnya Nabi itu tinggal punya itu, yang 3 itu yang dia senang. Ilmu, kedermawanan dengan ilmu, termasuk para guru, para ustadz. Nah, ini harus dermawan dalam ilmu. Kalau nggak dermawan para ustadz ini, di mana dia ceramah mengajar, Pak. Nah, jadi saya harus dipantau ini para jamaah ini. Kalau saya kan ngajar di beberapa masjid ya, yang berdekatan, bisa pantau. Kalau saya bawa materi ini besok di masjid sana, tolong dikritik, Pak. Itu malas belajar ustadznya kalau begitu itu. Ini misalnya khutbah Jumat di Al-Furqan, besok khutbah Jumat di mana? Raudatul Jannah, ada jamaah sini sana. Pak Amin itu juga kemarin disampaikan di situ. Itu malas baca itu ustadz kalau seperti itu. Iya. Karena pengajian itu tergantung kebutuhan masjid masing-masing. Jadi padahal mungkin saya secara pribadi, ustadz itu secara pribadi butuh waktu untuk belajar yang kebutuhan dia. Ya, saya sekarang tadi lagi banyak meneliti tentang kesehatan mental. Saya harus banyak baca itu. Tapi kan saya punya kewajiban mengajarkan kitab ini, kitab itu, ya harus dikorbankan kepentingan pribadi itu. Tidak bisa tidak. Anggota badan, ada hadis Nabi yang mengatakan semua sendi dalam tubuh kita ini ada sedekahnya. Iya, ada sedekahnya, Pak. Lidah kita ini ada sedekahnya, jari-jari ada sedekahnya, lutut ada sedekahnya. Semua badan kita ini ada sedekahnya. Nah, maka jadikanlah badan kita ini bersedekah. Kalau lidah gimana sedekahnya? Ya, mengeluarkan kata-kata baik, zikir, memuji orang apabila pantas dipuji, memberikan respek, penghargaan kepada orang yang pantas diberi penghargaan. Nah, itu sedekahnya lidah. Telinga ada sedekahnya, mata ada sedekahnya, alis ada sedekahnya. Jangan sembarang main ini alis, Pak. Harus dipakai sedekah. Dan seterusnya. Jangan malah menghancurkan ini alis. Itu. Ada juga kedermawan dengan kehormatan diri. Ada kehormatan. Ada nggak orang rela kehormatan dirinya itu hilang demi menolong orang lain? Banyak, Pak. Bahkan dulu itu terkenal kalau ada orang MBE, MBE kawin karena kecelakaan. Iya. Jadi sebelum akad nikah sudah hamil. Nah, biasanya ini yang menghamili tidak mau menikahi. Iya, karena dia hanya mau menghamili, tapi tidak mau menikahi, tapi dia lari. Nah, untuk menutup aib keluarga wanita ini, biasanya ada laki-laki yang bersedia menikahi itu untuk menutup itu. Ya, biasanya ada itu dalam cerita-cerita seperti itu. Saya kira di Indonesia bukan cerita ya, ada fakta-fakta seperti itu. Nah, orang laki-laki ini rela kehormatannya hilang, Pak. Dianggap melakukan perzinahan, padahal bukan dia. Bukan dia. Itu dia kehilangan kehormatannya adalah karena jiwa itsarnya. Iya, menolong. Ya, jadi banyak, kata Ibnu Qayyim banyak. Bisa kita itsar karena kesabaran. Semua orang itu itsar butuh kesabaran, Pak. Ya, misalnya kita lagi di lift, ada orang lebih butuh di lift, silahkan lebih duluan. Ya, kita sendiri punya kebutuhan, ya sabar kan. Ya, kita berkorban. Semua ini jangan dikira tidak membantu orang meluncur mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira cuma ibadah, salat saja, zikir saja, puasa saja yang bisa mempercepat kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kata Ibnu Qayyim, ini salah satu stasiun yang sangat efektif untuk mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni itsar itu. Yang terakhir ini adalah slide yang terakhir dari pasal ini. Tingkatan atau derajat itsar ini ada 3. Yang paling rendah adalah, kan tadi itu kedermawanan itu tingkatannya ada 3. Tingkat kedermawanan paling tinggi adalah itsar. Nah, itsar sendiri ada 3 derajat. Nah, mungkin kalau kita baca ini, aduh, udah terlalu jauh kita ini, nggak apa-apa, kita pelajari aja dulu, Pak. Kita pelajari. Siapa tahu suatu saat kita bisa mencapai itu dengan berusaha pelan-pelan.
Jadi derajat yang paling rendah itu adalah mengutamakan orang lain dibanding diri kita dalam hal yang tidak merusak agama dan tidak mengganggu perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di buku ini ada kita diperingatkan enggak boleh kita itsar dalam dua hal. Dalam dua hal. Yang pertama, itsar itu bisa merusak agama orang itu. Paham enggak ya? Misalnya ada orang merasa butuh banget, tapi kalau kita melebihkan dia dibanding diri kita, agamanya jadi rusak. Ah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Apa ya contohnya kira-kira ya? Atau merusak perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya gini, gaul ya. Sekarang kan orang harus gaul. Kalau kita tidak gaul, teman-teman kita marah, sahabat-sahabat kita marah. Tapi kalau kita terlibat gaul ke dalamnya, hati kita rusak. Nah, maka berkorban untuk teman-teman itu tidak boleh dalam konteks seperti itu. Ini kalau merusak hati kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Tapi itsar itu tetap maknanya mendahulukan orang lain. Yang penting bukan dalam hal merusak agama orang itu atau merusak hati kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan itsar yang kedua tuh mengutamakan ridha Allah dari ridha selainnya. Kadang kita, Bapak Ibu, masih memperhatikan perspektif penilaian orang lain. Nah, itu belum kita sampai di dua ini. Jadi kita masih lebih terpengaruh oleh ridhonya makhluk dibanding ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita masih terganjal di situ. Saya merasa kadang seperti itu ya. Kadang masih memperhatikan jamaah, pendapat pengurus, pendapat jamaah. Padahal semestinya ya ridha Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan. Ya, kita dahulukan, kita perhatikan, semua kita harus perhatikan, tapi yang harus didahulukan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isar yang paling tinggi ini tentu milik hanya para nabi, para orang suci, para wali. Yakni mereka itu kalau itsar tidak pernah merasa dia yang itsar. Tapi kalau dia pun itsar, dia merasa itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sudah ihsan ya. Kalau Islam, iman, ihsan, ihsan itu paling tinggi kan. Yakni kalau engkau salat, kata Nabi, kalau engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, fa illam tarahu fa innahu yarak. Nah, itu udah ihsan itu. Jadi kalau kita sholat khusyuk, maka kita tidak melihat diri kita yang khusyuk, tapi yang bikin kita khusyuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang sudah sampai ke situ, tidak pernah lagi merasa itsar, tidak pernah merasa dermawan lagi, karena dia hanyalah sarana yang dipakai Allah untuk menunjukkan sifat-sifat Allah. Allah itu kan punya sifat jawad, punya sifat sakha, punya sifat itsar. Nah, Allah menunjukkan sifatnya itu lewat badan kita, lewat tangan kita, lewat kita. Nah, orang sudah melihat dirinya seperti itu, sudah sampai kepada kedudukan yang ketiga. Saya ingin menutup ini, Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia, dengan mengatakan bahwa itsar ini mari kita jadikan sebagai salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita bisa lakukan siapapun kan, dan dengan apapun tadi banyak jenisnya. Ada seorang salafus saleh namanya Qais bin Sa'id Abu Ubadah. Ada dalam buku ini kalau saya tidak salah. Dia ini dikenal tidak ada orang paling itsar di zamannya kecuali dia. Pokoknya dia ini paling itsar, paling mutsir dia. Pernah satu waktu dia sakit, terus tidak ada orang yang jenguk dia, padahal dialah orang yang paling itsar. Sehari-hari semua masyarakat tahu dia paling itsar, tapi waktu sakit tidak ada yang jenguk. Sebagai manusia tentu bertanya-tanya kan, logikanya kan kalau orang dermawan sakit pasti banyak orang yang jenguk. Dia bertanya-tanya, ini orang pada kemana ya, nggak ada yang jenguk. Nanya orang pada kemana nggak ada yang jenguk saya. Maka kasih tahu lah, ya Abu Sa'id, semua orang pada sibuk dengan utang piutangnya.
Ya, ada yang punya piutang pergi nagih, ya, ada yang punya utang, dia pergi cari duit untuk bayar utangnya, sehingga tidak ada yang bisa pergi jenguk kamu. Kata dia, kasih pengumuman di masjid, ya, siapa yang pergi jenguk saya, semua utangnya lunas. Kan banyak orang yang berutang ke dia selama ini. Pokoknya semua yang pergi jenguk saya di rumah, utangnya lunas. Bikin pengumuman di masjid. Itu diceritakan, ini apa, pintunya jebol, ini apa namanya, gagang pintunya jebol saking banyaknya orang jenguk dia itu. Jadi dialah orang. Tapi pernah dia ditanya, ya Abu Said, kayaknya di dunia ini nggak ada lagi orang yang lebih itsar daripada kamu, lebih dermawan daripada kamu. Ada, kata dia. Ada lagi orang lebih. Siapa, katanya? Pernah saya, katanya, berjalan di padang pasir bersama para rombongan. Terus kita mau istirahat, kita mampir di satu rumah. Istirahat di rumah itu hanya ada perempuan dan anak-anaknya, suaminya lagi pergi. Jadi kata perempuan, tunggu suami saya. Nah, pas suaminya datang, si ibu ini ngomong ke suaminya, ini ada tamu. Suaminya langsung potong unta. Kalian duduk situ aja. Dia langsung potong unta. Padahal ini keluarga miskin nih, kelihatan rumahnya bukan orang kaya. Dia ini kan kaya ini tadi. Qais ini, Abu Said kan kaya nih. Dia lihat orang-orang biasa aja langsung potong unta. Unta kan harganya mahal, Pak. Potong unta. Karena hujan dia bermalam, nggak bisa pergi. Pagi-pagi mereka bangun, dia lihat potong unta lagi itu yang punya rumah. Bagaimana ini? Kata dia, hanya protes ini rombongannya Abu Said ini. Wahai, katanya, unta yang kemarin aja masih sedikit yang kita makan, kenapa potong lagi? Kata dia, akan banyak tamu-tamu saya setiap hari datang. Yang saya potongkan unta bukan cuma kalian. Siapa saja lewat sini mampir, saya potongkan unta. Ini sampai takjub ini Abu Said. Nah, tapi karena udah berhenti hujan, setelah 3 hari ceritanya ini, kisah ini, pamitlah dia. Pagi-pagi dia pamit. Kayaknya istrinya yang ada, ini suaminya udah pergi kerja, dia nitiplah duit. Ya, dia nitip duit 100 dirham. Berapa ya kalau 100 dirham sekarang? Uni Emirat Arab tuh masih pakai dirham ya. Kalau kemarin saya hitung, kalau maharnya Ali bin Abi Thalib itu 500 dirham, sekitar 2,1 juta. Berarti kalau 100 dirham, ya cuma berapa? 400 ribu ya. 400, dia nitip uang 400 ribu. Harga onta kan tidak 400 ribu kan. Jadi ini kan orang kaya ceritanya, nggak mau berutang budi, jadi dia nitip ke istrinya, nanti kalau suamimu pulang kasih ini sebagai ucapan terima kasih. Terus dia berjalanlah Abu Said. Kami berjalanlah satu rombongan padang pasir. Siang hari tiba-tiba ada rombongan dari belakang nyusul kami, kencang gitu, sambil bawa tombak. Dan dia mengancam kami, kalau kami tidak mau ambil kembali uang yang kami titip, kami akan ditombak gitu. Ternyata ya suaminya itu, perempuan itu datang. Dia tidak mau dititipi uang itu 100 dirham. Kamu kira, katanya, kami kemarin menjamu itu apa namanya, merasa rugi? Kami tidak pernah merasa rugi. Jadi terpaksa dikembalikan itu hanya 100 dirham. Makanya Abu Said mengatakan, belum pernah saya lihat ada orang seperti itu. Jadi itu, tapi itu kisah nyata ya Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia. Kita bisa temukan dalam kitab-kitab akhlak untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang dididik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, banyak orang seperti itu. Orang yang rela untuk memberikan apa yang dia punya kepada orang lain karena orang itu membutuhkan, dengan syarat 2 tadi, tidak merusak agama orang itu dan tidak mengganggu juga dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah kajian kita pagi hari ini. Pak Baihaqi, siapa tahu ada yang mau bertanya.